Salam sahabat kabar yang dikasih Tuhan. Saya senang sekali bisa bertemu kembali, dan saya percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat setia bagi kita semuanya. Dia tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Dia selalu ada buat kita, dan Dia selalu memberikan pertolongan dengan cara-caranya yang ajaib bagi kita semuanya. Sahabat kabar yang dikasih Tuhan, pada kesempatan kali ini tema kita adalah Tuhan menyelamatkan dari segala kesesakan. Saya akan bacakan dari Mazmur 34 ayat 7. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Sahabat kabar yang dikasih Tuhan, dikatakan tadi orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dari segala kesesakannya. Kalau kita melihat yang dimaksud dengan orang yang tertindas adalah penulis Mazmur ini sendiri, yaitu Raja Daud. Sebab dikatakan dalam ayat 1, dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Ini adalah Mazmur Daud, dan Daud menggambarkan mengenai keberadaan dirinya. Dan keberadaan diri Daud pada waktu itu dikatakan dengan jelas di situ bahwa dia adalah orang yang tertindas. Orang yang tertindas berarti orang yang mengalami suasana yang tidak enak, orang yang mengalami ketidakadilan, dan orang yang diperlakukan dengan tidak baik. Dan Daud memaparkan semuanya itu, dan dalam keadaan ketertindasannya inilah Daud berseru kepada Tuhan. Ketika dia berada dalam ketertindasan ini, dia berkata dan Tuhan mendengar. Ini sungguh sangat luar biasa bahwa Tuhan mendengar seruan Daud. Kita bisa memahami ini karena kedekatan Daud dengan Tuhan itu semua dituangkan atau dituliskan di dalam Mazmur. Kalau kita membaca nanti Mazmur dari Daud, di situ akan kita bisa melihat bagaimana kedekatan Daud terhadap Tuhan. Dan Daud semua menuliskan apa adanya. Tidak ada yang disembunyikannya. Ketika dia berdosa, ketika dia melakukan kesalahan, semua dituliskannya. Dan bagaimana perlakuan Tuhan terhadap dirinya, itu juga semua dituliskannya di dalam Mazmurnya. Dan pada sekarang ini kita bisa melihat betapa luar biasanya Tuhan itu dalam kehidupan Daud. Sebab dikatakan orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Dalam keadaan ketertindasan itu, Tuhan mendengar seruan Daud. Dan bukan hanya itu saja, ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Tuhan menyelamatkan dari segala kesesakannya. Dia bukan hanya tertindas, tetapi dia mengalami kesesakan. Bisa dibayangkan betapa besar masalah yang dihadapi oleh Raja Daud, dan betapa banyak orang yang memusuhinya. Daud sendiri yang mengatakan dalam Mazmurnya bahwa musuh-musuhnya sangat banyak sekali. Dan saya mau berkata kepada kita semuanya, meskipun dia dikepung oleh musuh-musuhnya, meskipun dia berada dalam kesesakan, tetapi Daud berkata dengan jelas, Tuhan menyelamatkan Daud dari segala kesesakan. Cara Tuhan menyelamatkan Raja Daud adalah malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan dia. Jadi malaikat Tuhan yang menyelamatkan Raja Daud. Malaikat Tuhan memberikan perlindungan, berkemah di sekeliling kehidupan Raja Daud, sehingga tidak ada seorang pun musuh yang bisa menyentuh dia, apalagi membunuh Raja Daud. Karena dia aman dalam perlindungan Tuhan, disertai Tuhan senantiasa. Sahabat kabar yang dikasih Tuhan, di sini kita perlu belajar situasi kondisi yang terjadi jangan sampai membuat kita jauh daripada Tuhan. Tetapi ketika situasi dan kondisi yang membuat kita berada dalam ketertindasan dan kita berada dalam kesesakan, tetaplah melekat kepada Tuhan, tetaplah berseru kepada Tuhan, tetaplah takut akan Tuhan, tetaplah hidup di dalam kebenaran. Sebab
Tuhanlah yang akan menyelamatkan dan Tuhanlah yang akan melindungi, Tuhanlah yang akan membela, Tuhanlah yang akan memberikan jalan keluar, Tuhanlah yang akan memberikan pertolongan. Saya yakin dan percaya kalau Raja Daud memiliki pengalaman yang begitu dekat dengan Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, kita juga pasti memiliki pengalaman-pengalaman yang dekat dengan Tuhan. Mari terus kita bangun hubungan kita, keintiman kita dengan Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan. Kita tambah terus jam-jam doa kita, lebih dekat lagi kepada Tuhan, lebih intens lagi berhubungan dengan Tuhan, terus menerus dimanapun kita berada, karena Allah itu adalah roh adanya, Dia berdiam dalam diri kita. Mari kita bina hubungan itu terus menerus. Kita berbicara dengan Dia, kita berserah kepadanya, kita berseru kepadanya, dan kita nantikan pertolongan yang akan Tuhan berikan. Kita nantikan jalan keluar yang akan Tuhan berikan. Kita nantikan berkat yang akan Tuhan berikan bagi kita semuanya. Dan kita nantikan kesembuhan bagi kita yang sakit. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kita dan bekerja di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu buat renungan hari ini Tuhan. Saat ini hamba berdoa buat sahabat Kabari yang mengalami kelemahan tubuh, supaya Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan yang baru yang daripadamu Tuhan. Yang mengalami masalah, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Yang bergumul dalam kehidupannya, Tuhan buka jalan dengan caramu yang luar biasa. Yang sakit saat ini Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus supaya Tuhan menjamah, melenyapkan penyakitnya, memberikan kesembuhan dalam hidupnya. Dan bagi sahabat Kabari Tuhan yang saat ini sedang bergumul untuk kehidupannya, untuk apapun yang saat ini sangat diperlukan Tuhan, memohon belas kasihan-Mu Bapa, supaya Engkau menolong, membuka jalan dan memberkati dengan cara-Mu yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.